pencapaian penerimaan Kanwil JB Banten untuk tahun 2003 ini eh alhamdulillah mencapai target. Dari target 68,2 triliun, Iya. kita berusaha mencapai 70,8 triliun Wow. atau sekitar 103%. Ya. Dan ini hanya dengan pajak kita bisa membangun negara. Kalau pajak nggak besar, kita akan ngutang terus. Jadi itulah mengapa kita harus bayar pajak ya. Itu bayar pajak. Jadi kalau misalnya teman-teman protes, kenapa kita ngutang? Karena pajak kita belum bisa Tercapai, maksimal iya. gitu. Walaupun secara APBN kita sudah meningkat terus. Tapi proyek kita juga. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Syifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke, rupanya hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang gak kalah keren dari sebelum-sebelumnya. Selamat datang Pak Cucu Supriyatna. Selamat datang. Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Selalu Cucu siap. ini kelihatannya hari ini fresh banget nih Pak. Alhamdulillah. Habis ngapain aja nih Pak? Hari ini Kegiatan hari ini. bangun pagi tadi berenang. Pantas aja. Jadi Pak Cucu ini masih suka olahraga ya? Memang saya senang olahraga sejak memang muda. senang olahraga ya? Ya, jadi ya itulah yang membuat kita tetap semangat, bugar gitu. Apapun, kalau pagi-pagi saya selalu berusaha biar cuma setengah jam, baik itu jalan pagi atau ya sedikit jogging gitu kan. Biasanya kan saya jalan pagi putar-putar ini stadion. Ini rutinitas ya Pak ya? Rutinitas pagi jam 6 putar 1 jam lah stadion itu ya. Maulana Yusuf. Kemudian kalau tadi kebetulan berenang dulu setengah jam. 1 jam lah. Jadi sebelum berangkat ke sini Pak Cucu sempetin dulu olahraga ya? Ya. Berarti saya kalah nih sebagai generasi muda ya. Sebagai generasi muda jangan mau kalah sama Pak Cucu nih. Ini berarti Pak Cucu tiap hari udah pasti olahraga ya Pak ya. Tapi ada hobi lain nggak selain olahraga gitu? Kita harus menyeimbangkan otak kanan sama otak kiri. Ya, untuk bekerja kita juga harus bidang yang lain. Misalnya untuk mengisi rohani dan batin atau mengisi jiwa dengan seni misalnya. Kita bernyanyi lah gitu. Jadi Pak Cucu selain suka olahraga nih teman-teman, tapi juga suka karaoke. Karaoke sama teman-teman di kantor gitu jadi di kantor juga suka karaoke ya, biar menghilangkan menghilangkan penat ya Pak ya. Ada pakai sederhana aja, proyektor di pentas gitu, pakai laptop. Lirik ya, ada liriknya, nyanyi bareng-bareng. Yang penting kan ada lirik. Ya nyanyi itu aja. Ya biar seimbang lah. Jadi biar nggak penat di pekerjaan. Fisik kuat gitu ya, mental juga tetap jiwanya baik, sehat. jiwa sehat gitu. Ada hobi lain mungkin Pak? Apa ya? Kayaknya itu aja. Ya kurang lebih itu lah ya. Hobi yang lainnya kerja lah. Seni. Hobi lainnya ya kerja ya Pak. Iya. Kalau olahraga kan saya bisa ikutin apalah kayak pingpong misalnya. Pingpong juga ya. Banyak ya berarti ya olahraganya. Kemudian volley. Kalau bela diri? Bela diri itu yang saya nggak ikut. Jadi olahraga saya lebih kayak ke olahraga permainan. Yang mungkin buat itu saya lebih menarik. Gitu, karena saya nggak mau jadi the fighter. I want to be a lover gitu. Asik. Michael Jackson. Pak Cucu nih akhir-akhir nih kesibukannya ngapain aja sih Pak? Tentunya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak ya bekerja sesuai dengan tupoksinya, melakukan pekerjaan itu sudah rutin. Kalau yang selain pekerjaan ya aktif olahraga aja. Hobi lah ya, menjalankan hobi ya. Mungkin sedikit kulineran sama teman-teman. Kulineran gitu juga ya. Pak Cucu suka apa Pak? Di Banten ini dia udah coba makanan apa aja nih di Banten? Saya baru nemu kemarin itu. Saya senang mie godok gitu kan. Ternyata ada juga di sini mie godok. Mie godok. Kemudian tapi lebih kepada makanan yang tradisional ya, kayak pecel. Iya, pecel. Kemudian kemarin garam asem nih. Garam asem juga suka. Ya itu enak tuh. Tapi kadang-kadang karena saya orang Sunda, saya senang lalapan, pete, jengkol. Sunda banget ya Pak ya. Iya. Jadi pete, jengkol, lalapan. Nah, kayak gitulah. Itu yang membuat kita insya Allah sehat. Betul. Walaupun kita kadang-kadang makan yang lain-lain gitu kan. Jadi Pak Cucu juga selalu menjaga pola makan ya Pak ya.
Berusaha untuk itu. Berusaha untuk itu. Iya dong, harus Kadang-kadang ya. lupa sih. Kalap ya Pak ya, ada makanan enak Kadang-kadang gitu. kalau pas Duren udah duren. duren sudah, gitu. Udah banyak tuh ya di depan stadion. Oh iya, sebelah kantor sekarang ada Oh, ada juga. toko duren kayaknya gede banget, belum Iya, dicoba. betul. Saya Tapi juga saya nggak kemarin tahu. coba di situ tuh duren. Duren apa di situ adanya? Ada duren Kalimantan nih kalau nggak salah. Apa dari Puruk Cau gitu. Ada banyak deh pokoknya di situ, Karena nanti Kalimantan Bapak juga datengin ada. aja deh. Karena saya pernah di Kalimantan. Heeh. Saya pernah di Kalimantan, pernah di Nusa Tenggara, ya. Jadi itu juga jadi apa duren Nusa Tenggara gini, duren Medan ini, Beda-beda duren ya rasanya ya. yang Paling enak duren mana Pak? duren Batam. Wih, mantap. Oke, nanti kita coba ya kapan-kapan. Siap. Kalau ke Batam. Tahu kan duren Musangking? Oh iya itu. Nah, itu di Saya sana. taunya dari Upin Ipin justru. Oh, itu duren termahal sedunia. Dan Bapak pernah nyobain? Karena di Batam banyak. Dijual murah kah atau Enggak sih. tetap dengan harga yang mahal? Dengan seharga mahal juga. Oh. Jadi kalau kita itu dia kan biasa 1 Mm-mm. kilo di sana 2.500. Oh. 250.000. Lumayan lah ya untuk sekelas Ya, duren. itu 1 kilo. Sedangkan 1 durian kan bisa 3 kilo. Tapi rasanya emang beda ya Oh, berarti? beda. Enak banget. Enak banget. Wah, nanti kita cobain ya Pakai kapan-kapan. T-nya panjang enak banget Enak gitu. banget ya. Lezat ya pokoknya. Gitu. Oke Jadi nih. waktu saya udah makan Nusangking, makan durian lain, jadi nggak ada rasa. Karena udah coba yang paling enak ya. Jadi yang lain nggak Ya, ada lawan deh saya pokoknya harus minum Musangking, kopi ya. air putih baru bisa ngerasain durian yang lain. Soalnya nggak level ya Pak ya. Musangking ya. Betul. Oke, jadi mungkin kita udah tahu nih tadi Pak Cucu sempat ngomong pernah ke Kalimantan, ke Batam dan daerah-daerah lainnya ya. Berarti sudah banyak perjalanan dinasnya dan sudah banyak perjalanan karir dari seorang Pak Cucu ini. Dan dulu pun pernah menjadi Kemenkyu ya, betul ya Pak ya? Maksudnya Pernah kita kerja ini di Kemenkyu. iya sih bagian, tapi dulu pernah kerja di Kementerian Keuangan pusatnya gitu ya Pak? Enggak, saya kan berkarirnya di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ya otomatis di Jenderal Pajak. Satu ya, satu kita kesatuan. walaupun merupakan bagian daripada Kemenkyu. Dan saat ini Pak Cucu sudah menjadi orang nomor 1 ya di Kanwil DJP Provinsi Banten teman-teman. Dan kalian pasti penasaran kan, gimana sih perjalanan Pak Cucu sampai dengan saat ini di titik ini gitu. Mungkin dari saat kuliahnya bagaimana, apakah aktif sebagai aktivis atau bagaimana Pak? Wah, panjang nih ceritanya. Gak apa-apa ya, kita udah Bisa. siap nih mendengarkan kisah sukses Pak Cucu. Bisa 4 SKS. Kita persingkat lah ya. Ya. Saya dulu sekolah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Hukum ya. Ya, jadi saya alumni sana S1. Kemudian saya ngambil S2-nya di Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia. Ya, itu. Kemudian awal karir saya masuk ke DJP itu tahun 92. Udah lama banget berarti Sudah ya. udah lahir belum? Belum. Saya nggak tahu, saya masih di surga kayaknya. 92. Ya, 92 seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya promosi sebagai eselon 2. Ya, sebagai Kakanwil pertama kali di Nusa Tenggara. Oh, berarti pertama di situ ya. Di Nusa Tenggara. Memang perjalanan artinya sebelumnya kan jadi pelaksana AR, kasih, Kasubsi kan gitu. Kasubsi kasih Jadi kepala kantor berprogres lah ya. berprogres gitu. Dan itu kurang lebih dari tahun 92 saya menjadi Kakanwil 2013. Berapa tahun tuh? Nanti hitung aja ya. Ya, dan masa kuliah saya sejak dulu udah senang olahraga. Berarti Olahraga. emang udah hobi dari dulu ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya basic saya waktu itu belajar olahraga pertama adalah badminton. Karena zaman dulu kan Apa pernah jadi atlet nih dulu? Suka ikut lomba? Kalau atlet lomba itu nasional nggak sih? Tapi pernah mewakili kampus badminton itu antar pernah. seperguruan tinggi se-Jawa pernah. Luar Jadi biasa sebagai nih. ketuanya tapi bukan atletnya. Oh, ketuanya aja, tapi kan setidaknya dia juga ikut main Pak. Jadi di Unpad itu ada unit bulu tangkis Unpad gitu. Kita singkat UPTU. Nah, kebetulan saya dipercaya untuk Jadi jadi ketuanya. itu saya bawa mereka. Walaupun belum pernah menjadi juara. Karena kita hadapi atletnya atlet pelatnas. Tapi selain badminton gitu, aktif di mana lagi? Waktu kuliah saya ikut juga teater. Oh, berarti Pak Cucu ini seni banget ya Pak ya? Seni olahraga. Jadi teater sama kawan-kawan bikin. Terus kemudian juga saya gabung dalam Mapala di Unpad. Oh, Jadi oke. saya bikin
ya naik-naik gunung lah, teterekelan gitu kan. Kalau sekarang tuh namanya pecinta alam ya, Pencinta mahasiswa alam. pecinta Terus alam. kemudian tinggal saya kan Cimahi. Mm-mm. Saya pun waktu itu pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa Cimahi. Oh, Juga ketua himpunan pecinta alam namanya Jana Buana. Jana Buana. Iya, Oke. jadi di Cimahi. Berarti dari dulu emang sudah senang berorganisasi gitu Ya, ya. itu. Udah jiwa-jiwa leadershipnya juga udah dilatih sejak dulu. Jadi Pak Cucu berada di posisi sekarang tuh berprogres ya Pak ya. Tidak ada yang instan ya Pak ya. Enggak. Saya bahkan pernah ini bukan kampanye ya. Enggak ya, di Ya. sini netral, netral nih. Saya pernah aktif juga lah di beberapa ormas ya, Mhm. ormas berafiliasi ke mana. Bahkan saya pernah ditanya tuh, saya berulang kali ngadep ke wali kota, bupati gitu ya. Mhm. Karena mau mempromosikan organisasi, tapi yang punya afiliasi ke itu. Akhirnya saya ditanya, Cuk, kamu itu sebenarnya itunya di mana? Di 1, 2 atau 3? Dulu kan cuma 3. Iya. Tapi saya di 3-3. Semuanya nimbat ya Pak ya. Iya, karena nggak tahu ya, waktu di Cimahi khususnya kan itu kota kecil. Jadi kalau apa-apa bikin itu, ayo saya lagi muncul aja gitu. Makanya dia Karena bilang, Pak Cucu yang aktifnya ya nih. gimana kok lulu terus gitu. Paling beken ya di sana ya. Jelas. Ya, saya mah hanya sekedar ini Pak, cari aktivitas dan kebetulan banyak teman-teman yang juga ikut aktif gitu kan. Jadi kegiatan sosial tuh suka ya Pak Cucu Iya, ya. betul. Nah, itu salah perjalanan waktu saya dari kuliah sampai dengan. Tapi setelah saya kerja, saya berhenti semua itu. Fokus Artinya ya. kegiatan di ormas dan berhenti. Udahlah fokus karena saya berjanji kalau udah kerja udah deh gitu. Karena gara-gara organisasi itu saya kuliah cuma itu lebih daripada 5 tahun. Oh gitu. Jadi termasuknya yang mahasiswa Nyaris. agak nyaris nyaris abadi ya Pak ya. Tapi untungnya Karena ya, dimarahin sama ayah saya aja. cuma kan gak sia-sia Bapak lulusnya lama juga Pak. Ya, Iya, alhamdulillah. jadi banyak pelajaran yang bisa Pak Cucu Ya, ambil gitu ya itu karena dari itu organisasi tadi ini. ayah saya ingat gimana teman-teman udah pada lulus, udah pada ke rumah Pak itu Pak cucu tuh belum lulus tadi Tapi dipanggilnya. Bapak pernah ada rasa ini gak sih Pak, khawatir gitu, waduh teman-teman saya udah pada lulus nih gitu, Enggak tuh, atau Bapak enjoy aja ya Pak ya, enjoy karena aja saya ya. terlanjur menikmati saat itu, Iya. menikmati kegiatan di organisasi. Jadi udah pada lulus ya. Orang tua yang khawatir ya Pak ya. Ini anak lulus sih nggak sih gitu. Ya sudah. Tapi akhirnya lulus lulus. juga. Ternyata kalau dipaksain lulus juga. Diniatin Cuma lulus juga iya. gitu. Cuma kalau diturutin nggak ngerjain, yang nggak lulus Iya, lulus. karena nyaman betul. Iya. Nyaman. Gitu. Tapi Pak Cucu ada gak sih kiat-kiat sukses lah ya? Kayak ya mungkin memberikan motivasi kepada anak muda gitu. Apa yang pernah Pak Cucu alami dan sampaikan kepada mereka gitu Pak? Wah, ada. Dari pengalaman saya yang jelas, pertama jangan takut gagal. Jangan takut. Kadang-kadang kita itu belum mencoba sudah takut. Betul. Ya kan, aduh kalau Udah gagal. mikirin resikonya ya. Iya, kalau gagal gimana? Ya kita belum jalan aja, belum udah takut kan gitu kan. Gagal itu biasa. Jadi kalau kita baca buku-buku motivasi gitu ya, Iya. kayak salah satu perusahaan ayam terkenal gitu kan, dia 1000 kali baru bisa Iya, diterima oleh betul ya. masyarakat mencoba kan seperti itu. Artinya memang akan gagal, gitu kan. Cuma kadang orang keburu capek kalau Keburu gagal capek. mulu. Tapi orang kayak kita mau lari 100 meter, kita udah capek lah, aku lompatan gitu. Udah enggak ya. Padahal nanti kalau menang dapat emas loh kan gitu ya. Betul. Ya, kalau Iya. gagal ya sudah paling tidak perak. Kalau enggak ya sudah gitu. Kita belum siap gitu. Nah, dari kegagalan itu kita belajar. Kita belajar dan jangan mudah menyerah bila menghadapi hambatan atau menghadapi cobaan. Jadi harus semangat gitu ya. Semangat, Percaya diri semangat, aja iya. lah ya. Dan selalu berpikir positif. Iya. Betul. Ya, Karena itu mempengaruhi betul. fokus kita juga ya Pak ya. Positif saja. Kalau toh kita kadang-kadang suka wah nanti kalau itu gimana nanti itu akan mempengaruhi semangat kita. Pada saat kita misalnya ini kan kami di pajak ini suka dikasih target. Target setahun berapa gitu. Aduh nggak akan tercapai. Itu sudah melemahkan semua yang ada dalam diri kita. Dan Jadi kita harus nggak mau tetap lari. Optimis saja insya Allah bisa. Insya Allah. Kalau kita punya semangat positif itu, nanti kita akan dapat jalan keluarnya.
kalau saya cerita bahwa ada satu kutipan Quran yang bilang dalam kesulitan itu nanti akan ditemui kemudahan. Kemudahan. Dan di dalam kemudahan itu ada kemudahan lagi. Jadi pertama sulit nggak apa, insya Allah nanti akan ketemu. Hmm. Itu. Jadi jangan mudah menyerah, berpikir positif, Nggak boleh berprasangka buruk ya. jangan berprasangka buruk, selalu berprasangka baik. Hmm. Dan percayalah semua itu Tuhan yang akan mengatur. Betul. Tidak Jadi ada. teman-teman harus tetap confident, percaya diri, optimis. Ya, Pasti bisa gitu ya. betul. Oke nih Pak Cucu. Tadi kita udah mendengar bagaimana perjalanan Pak Cucu sampai dengan saat ini gitu ya, dan mendengar juga kiat-kiat suksesnya. Dan sekarang kita penasaran nih, apakah ada suka dukanya Pak sebagai bekerja sebagai Kemenq bertahun-tahun gitu ya? Ya, Pasti adalah suka ada lah. dukanya. Apa Ada tuh. mungkin lebih banyak dukanya kah atau Ya, sukanya? kalau suka dukanya dalam setiap kehidupan pasti ada. Ya, mungkin saya juga ada. Jadi dalam meniti karir saya itu tidak semuanya mulus. Tidak semulus ceritanya ya. Tidak semulus ceritanya. Kalau cerita kayak cuma Enak beberapa gitu. menit doang kan. Betul. Tapi ada di kala kita saat itu, ya mungkin teman-teman kalau ngikuti pada saat itu ada kejadian di DJP gitu kan. Ada oknum-oknum yang berbuat di luar integritas. Iya. Itu mempengaruhi kita semua. Mempengaruhi. Nah, itu kan kita dicela orang lah. Wah, ini orang pajak. Wah, ini Jadi begitu kan. orang Kepercayaan iya, masyarakat terhadap betul. kita gitu menjadi mencap kurang. DJP ini Itu buruk gitu ya. Nah, itulah tugas kita untuk kembali membangkitkan kepercayaan masyarakat tentang DJP. Nah, itu tugas mulai Bu Ida dan sebagainya. Sebenarnya semua pegawai DJP wajib mengembalikan itu. Juga kita tahu bahwa menjadi pegawai pajak itu bukan profesi yang familiar. Dalam arti disukai. Iya kan? Tapi pasti wah, duit kita ini di pajak-pajak Iya, gitu kan. udah buruk lah. Sudah buruk. Citranya udah buruk di mata Betul. masyarakat. Nah, jadi gitu kita itu dukanya. ya. Nah, bagaimana cara kita mengembalikan kepercayaan masyarakat? Itu perjuangan. Dan itu mungkin pada awal-awal tahun-tahun berapa? 2005 ya. Ada satu kejadian yang cukup besar membuat kita harus tiarap sekitar 5 tahun. Ya. Ya, kita udah nggak berani lah ngaku aku orang pajak gitu. Saking malunya ya. Saking ya. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman tetap tough, teman-teman tetap percaya bahwa di balik kesulitan ada kemudahan dan Tuhan akan membantu kita bila kita mau berusaha. Alhamdulillah kembali semua gitu. Dan sukanya adalah apabila kita bisa mencapai target di akhir tahun. Itu ya. Itu paling suka gitu. Mencapai target itu yang paling bikin Itu yang seneng paling ya. buat kita senang gitu. Karena memang biasanya itu ada insentif dari Bu Menteri. Oh, dia karena tercapai karena memang diatur secara undang-undang. Bila kita mencapai satu target tertentu, kita akan diberikan insentif tertentu. Iya. Biar makin semangat ya. Biar semangat. Tentu kan kalau kita lomba juga ada hadiah makanya kita semangat. Iya, betul. Nah, ada bonus semangat. ya, gitu. jadi suka dukanya itulah. Kita sadar, kita paham bahwa profesi kami tidak familiar, tapi kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pajak itu manfaatnya besar buat negara Indonesia dan masyarakat. Nah, kita ingin mengedukasi itu. Justru mungkin masih kurangnya Ya, pengetahuan masyarakat betul. akan hal tersebut gitu ya. Karena mereka hanya tahunya kita dipungut nih, kita dipotong nih gitu. Iya. Tapi Apalagi sebenarnya APBN-nya belum merata gitu kan. betul, Nah, itu mungkin betul, mereka kan gitu. Jadi karena kita itu dapat ya. apa nih gitu. Misalnya saya yang kerja kenapa dipotong, saya yang capek kenapa dipotong. Tugas kita lah nih melalui media sosial seperti ini memberitahu bahwa pajak ini manfaatnya ini loh. Tugasnya itu. Mudah-mudahan dengan masyarakat tahu manfaat pajak akan timbul kesadarannya untuk peduli membayar pajak. Betul. Nah, kita udah mulai bicara mengenai pendapatan pajak ya di Provinsi Banten. Kalau tidak salah itu kan dari tahun yang sebelumnya ada peningkatan ya persentase pendapatannya. Nah, itu kenapa nih Pak bisa ada peningkatan? Faktornya apa dan berapa target besarnya yang naik ini? Baik. Sebelum sampai ke target selanjutnya, mungkin saya ingin menginformasikan dulu kepada teman-teman audiens gitu bahwa pencapaian penerimaan Kanwil JB Banten untuk tahun 2003 ini
alhamdulillah mencapai target. Dari target 68,2 triliun, Iya. kita berusaha mencapai 70,8 triliun Wow. atau sekitar 103%. Ya. Dan ini didukung oleh adanya 12 kantor pelayanan pajak yang ada di Provinsi Serang atau Banten. Kita ada 12 ya. Ada 12 yaitu di Tiga Raksa, Pondok Aren, Tangerang Barat, Tangerang Timur, Serpong, Serang Barat, Serang Timur, dan Cilegon serta Pandeglang. Kosambi. Nah, itu. Jadi itulah yang dia di lini depan menghimpun penerimaan pajak. Dan alhamdulillah tahun ini pun seluruh DJP tercapai keseluruhan semua kanwil sama KP, sehingga kita kalau dibilang sudah hat trick lah. Hat trick itu 3 kali ya? Hat trick. Hat trick. Hat trick ya, sudah hat trick 3 kali alhamdulillah. Dan saya juga dalam kesempatan yang bagus ini ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya di Banten atas partisipasinya membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Dan selain target penerimaan kami tercapai, kepatuhan penyampaian SPT pun kita tercapai dari target ya 100% ya 102%. Jadi itu menunjukkan bahwa masyarakat di Banten itu sudah mulai patuh lah gitu, patuh membayar pajak. Hanya memang kalau saya bicara sama beberapa orang gitu ya, seperti misalnya beberapa orang karyawan pegawai, kita tanya, tahu nggak kenapa dipotong pajak? Nggak tahu Pak, tahunya dipotong sama perusahaan aja. Nah gitu. Nah, jadi kan dia patuh tapi dia nggak tahu Alasannya gitu, kayak ya udahlah hanya ya. karena takut kena sanksi karena dipotong bendahara. Nah dalam media seperti ini yang kita ingin sampaikan, kami ingin mengedukasi masyarakat supaya tahu pajak itu apa dan kenapa harus lapor. Oke, sebelum Kenapa itu harus setor. sebelumnya kita bahas kenaikan pajaknya dulu ya. Tadi udah dibilang Pak Cucu banyak sekali target yang tercapai ya, berarti kinerjanya baik ya selama 2023 Alhamdulillah. kemarin, alhamdulillah. Dan apakah strateginya sampai dengan bisa mencapai semua itu, Pak? Baik, di awal tahun kami tuh biasa DJP khususnya mengadakan rapim, di mana itu strateginya akan berlaku untuk semua unit yang ada di bawah DJP seperti Kanwil, yaitu adalah strategi pengawasan pembayaran massa dan serta potensi kepatuhan material. Itu artinya dari PPM itu pengawasan bagaimana sih kita ingin lebih mendalami, mengawasi, membina yang sudah rutin store dan lapor. Jadi masyarakat yang sudah patuh kita bina, kalau ada yang kurang kita benerin, gitu kan. Dan itu alhamdulillah menunjang 93% penerimaan. Oh, justru karena binaan kepada mereka itu Ya, ya. jadi kita ada pengawas pembayaran massa yang rutin lah, kayak misalnya Mbak Siva ya, Mbak Siva dipotong. Iya. Nah, itu kan mau nggak mau dipotong kan. Nah, itu sudah patut dibayar, distorin sama perusahaannya. Ya, nah itu dari situ kita dapat jadi rutin. Nah, tinggal selisihnya adalah 20% dari PKM. Yaitu mereka kita dapat data di mana ada data yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, itu yang kita extend. Gitu kita intensifikasi, kita lakukan pembinaan, kita tegur, kita himbau untuk memperbaiki SPT-nya. Itu jadi, dan satu hal lagi adalah kita ada peningkatan pengawasan terhadap WP strategis. WP strategis itu WP besar yang memang mempunyai usaha yang cukup strategis dan penunjang penerimaan. Ya, itu bisa badan, bisa UP. Kemudian juga ada WP kewilayahan. Kita lebih kepada membina wajib pajak yang ada di wilayah, misalnya di wilayah ini kita bina karena banyak yang nggak tahu juga. Nah, mudah-mudahan kita menambah wajib pajak baru gitu di sana. Mudah-mudahan dengan ada penambahan wajib pajak baru dan peningkatan kepatuhan dari kewilayahan itu bisa menunjang penerimaan. Jadi gitu. mengoptimalkannya itu dengan cara pembinaan tadi ya Pak ya. Karena emang tugas kami membina sih. Iya. Membina. Tapi selain itu ada penggunaan teknologi juga gitu? Ada, itu pasti. Untuk pengawasan ini kalau manual kan capek ya. Iya. Pasti. Capek gitu. Makanya kami di kantor sejak dulu sudah kita mulai sejak DJP ini dengan adanya SIDJP ya, sistem integrasi direktur jenderal pajak. Kemudian juga sekarang ini sedang dibangun di kantor pusat namanya PSIAP atau Cortex. Apa tuh? Cortex itu adalah satu sistem big data
ya, satu sistem aplikasi yang akan digunakan oleh DJP dalam melakukan proses bisnisnya. Jadi ada 21 proses bisnis yang nanti akan disatukan dalam satu sistem besar namanya PSIAP atau Cortex untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakannya, baik buat kami maupun buat wajib pajak. Jadi nanti salah satu yang mungkin akan dikenalkan kepada wajib pajak namanya tax account taxpayer. Tax account Ya, payer. tax Oke. account taxpayer. Jadi nanti si wajib pajak itu bisa melihat saya udah store belum, saya udah bayar berapa saya harus bayar. Nah, iya. Misalnya kalau dia juga mau saya ngurus pengembalian kelebihan perpajakan, di situ ada udah sampai mana nih proses saya, gitu kan. Jadi cukup satu pintu, dia cukup dari awasin dari pakai HP bisa, Oke, gitu, pakai satu aplikasi pintu itu. dan bisa kemana-mana Iya, gitu ya. kayak gitu. Jadi itu salah satu. Nah itu akan diberlakukan nanti insya Allah kalau tidak ada halangan Juli 2024. Oke, Juli 2024 itu akan di-launching Akan kita launching aplikasinya. aplikasinya. Tentunya pertama mungkin percobaan, Iya, karena justru pasti. itunya nanti 2025 Oke. kita berlakukan secara keseluruhan. Oke, Jadi jadi nanti masih tahun ini percobaannya dulu ya. percobaan 2024 itu sudah kita mulai, masih skala di beberapa daerah tertentu, gitu kan. Karena menyangkut IT juga. Jadi pengawasan itu akan mudah-mudahan bisa mempermudah kita dalam melakukan pengawasan, mempermudah wajib pajak juga dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Betul. Jadi nggak perlu antri lagi ke KPP. Tinggal buka HP Tinggal ya. buka HP, saya udah store belum? Aduh ada tagihan nih. M-banking gitu M-banking ya. kan ada. Selesai. Kan sekarang aja ada e-register. Jadi bikin NPWP cukup pakai e-register. Ada ISPT. Serba Laporannya. elektronik. Kemudian ada e-filing juga. Kemudian ada e-bupot. Banyak ya. Banyak. Jadi kita sudah banyak Elektronik ya. aplikasi. Jadi Betul. sebenarnya kalau ini kan sekarang sudah mulai bulan Februari menjelang Maret ya, di mana kewajiban orang pribadi untuk lapor SPT tahunan. Nah, sekarang hanya kan biasanya orang ingin ke KPP. Antri lah gitu. Wah gini, padahal kalau Mbak Oza Syifa. Mbak Siva nongkrong di kafe, ambil ngisi SPT cukup babu gitu potong. Selesai. Cari Nggak wifi perlu, gratis iya. kan? Nggak perlu naik motor lagi Oh, itu gitu. siang-siang, ngantri Iya, ya. tapi ya itulah kadang-kadang masyarakat tuh nggak plong kalau nggak langsung berhadapan sama petugas pajak. Iya. Jadi mereka datang ke sini. Nah, kawan-kawan juga cuma ngene, coba buka HP-nya, coba buka ini, cuman gitu aja. Padahal sama aja di HP Sama juga aja ya. gitu. Dia bawa HP, bawa laptop, datang ke kantor, cuman minta kasih petunjuk gitu. Padahal sama aja gitu Sama ya. aja. Cuma Nah, emang itu. harus ada pembinaan juga nih, Betul, karena tapi mereka memang setiap tahun awal-awal gitu. juga ya Pak ya. Ya, dan kami ini dibantu oleh apa namanya Rinjani ya, relawan pajak. Oh, Gitu. oke. Jadi kita ada relawannya, kita ambil dari mahasiswa-mahasiswa di sekitar sini untuk membantu masyarakat dalam rangka melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT tahun. Berarti selain dengan tadi aplikasi, tapi juga bukan menggunakan ya, banyak masyarakat yang ikut membantu gitu ya. Biasanya mahasiswa. Khususnya mahasiswa karena atau mungkin ada asosiasi lain gitu. Biasanya ada. Jadi kayak ikatan konsultan gitu ya, atau asosiasi yang ada asosiasi katakanlah asosiasi usaha tertentu ya, kami ingin petunjuk nih gimana cara ngisi SPT. Dia memfasilitasi, nanti kita yang datang ngasih tahu. Atau perusahaan lah, misalnya perusahaannya ingin karyawannya melaporkan SPT, boleh ngundang kami gitu. Kita nanti akan sosialisasi di aula mereka gitu. Aula mereka kita sampaikan gratis semua. Gitu. Jadi ada asosiasi mahasiswa. Ada asosiasi mahasiswa, atau misalnya kita dipanggil untuk ngisi acara pengisian SPT atau sosialisasi perpajakan lainnya, silakan. Dalam hal ini juga nggak apa-apa Mbak Sipa undang kita, Pak, kita ingin sosialisasi 21 gimana? Boleh aja kan gitu. Kita momen lain kan gitu. Oke, berarti masyarakat juga banyak berperan ya dalam pasti peningkatan pajak ini. Betul, gitu. betul. Oke. Dan terakhir nih Pak, mungkin biar masyarakat juga sadar ya Pak ya, kenapa sih kita tuh harus bayar pajak gitu. Baik. Toh kita tidak merasakan manfaatnya, mungkin itu yang sebagian masyarakat rasakan. Ya, itu yang tadi di awal saya sampaikan juga, bahwa karena mereka belum tahu manfaatnya apa. Iya. Kita tahu bahwa negara ini kan dalam membangun negara dan menjalankan pemerintahannya itu nggak gratis, perlu biaya. Biaya-biaya itu kita dapat dari mana? Oke, ada BUMN.
Oke, ada perusahaan-perusahaan daerah negara yang akan mantap. Terus kemudian kalau zaman dulu itu ada migas ya. Kita sebut PT itulah gitu. Tapi kan itu sumber daya alam yang makin lama makin habis. Nah, kita punya potensi yang besar, yaitu masyarakat Indonesia sebanyak Sendiri, 265 juta. Itu potensi itu. Nah, dari APBN, penerimaan pajak itu makin lama makin meningkat. meningkat karena Ya, manusianya juga manusianya meningkat. makin meningkat. Gak mungkin manusia atau masyarakat dalam satu negara itu stuck, nggak nganggur terus. Misalnya Mbak Sipa dari mahasiswa jadi bekerja. Iya. Bekerja mungkin nanti jadi pimpinan atau Amin. tambah gaji gitu ya, kan gitu. Iya. Itu kan pasti meningkat. Makanya penerimaan pajak selalu meningkat. Untuk APBN aja perannya 80%. Jadi tujuan pajak adalah untuk membiayai jalannya roda pemerintahan dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan menjadikan Indonesia berdaulat. Ya, karena pajak. Kenapa? Hanya dengan pajak kita bisa membangun negara. Kalau pajak nggak besar, kita akan ngutang terus. Jadi itulah mengapa kita harus bayar pajak ya. Itu bayar pajak. Jadi kalau misalnya teman-teman protes, kenapa kita ngutang? Karena pajak kita belum bisa Tercapai, maksimal gitu. Walaupun secara APBN kita sudah meningkat terus. Mm-mm. Tapi proyek kita juga meningkat terus. Jadi belum bisa mencukupi Belum bisa. kebutuhan dalam negeri kita Betul. gitu Jadi ya. kalau saya boleh cerita sedikit ya boleh pembentukan dong. APBN ya teman-teman biar tahu juga bahwa APBN itu dibentuk berdasarkan daftar isian proyek para pemerintahan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Ya, jadi mereka setiap di akhir tahun dikasih DIP, daftar isian proyek masing-masing daerah. Nanti disampaikan ke negara. Negara akan menghitung berapa sih biaya yang digunakan untuk membangun mesejahterakan masyarakat tahun depan. Dari masing-masing dihitunglah berapa. Katakanlah 3.000 triliun. Nah, baru kita mikir dari mana tuh angkanya? Itu tantangannya dari ya. mana nih angkanya kan gitu. Nah, dihitunglah pajak dapat berapa. Misalnya kita dapat 1.900 triliun Pak. Selisihnya dari mana? Selisihnya dari hibah misalnya. Hibah yang lepas dalam artian nggak ada utang. Kemudian dari keuntungan BUMN. Ya, kemudian dari PNBP, pajak-pajak daerah, pajak tontonan atau parkiran atau segala macam ya izin-izin yang ada biayanya kan gitu. Nah, itu PNBP. Dihitung semua tuh. Kita dapat 3.000 triliun, ternyata hanya dapat 2.500 triliun. Setelah itu pun pajak sudah hitung 1.900 triliun. Nah, selisihnya itulah mau nggak mau loan. Ngutang. Nah, kan gitu. Jadi sebenarnya ada alasan. Ada alasan. Jadi utang kita itu utang produksi, bukan utang konsumsi. Artinya kalau kita konsumsi itu kita ngutang beli mobil, itu kan konsumsi. Iya. Kalau kita ngutang untuk bangun usaha, nah itu produktif. Itu produktif. Hasil usaha kita bayar utang. Jadi ada dari ngutang ini kita bisa menghasilkan mendapatkan sesuatu untuk bayar utang kita kan. Iya. Tapi kita punya proyek. Nah, itu kan konsumsi, produksi. Nah, itu hutang kita itu hutang produktif. Itu yang mungkin harus diketahui oleh teman-teman. Kenapa kita ada utang? Jadi bukan sekedar hutang biasa hutang. gitu, buang-buang duit atau mungkin apapun itu persepsi masyarakat, tapi ini adalah utang produktif yang mana nanti hasil dari utang ini karena dari kita di 3.000 bisa untuk triliun, kita juga gitu ya. Wah, kita kurang 500 triliun nih. Untuk apa? Bangun jalan tol belum selesai. Itu untuk mempengaruhi proses perdagangan sebenarnya kan lancar. Kemudian bangun apa? Bandara belum selesai. Bangun kereta belum selesai gitu. Nah, dari situ makanya kadang-kadang utangnya itu tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk proyek. Misalnya saya punya proyek, saya suruh Mbak Siva ini kerjain. Ya, nanti silakan dikelola. Kita bagi hasil. Tapi karena Mbak Siva yang ngerjain, mungkin Mbak Siva 80%, saya 20%. Tapi ada jangka waktu 20 tahun. Setelah 20 tahun, proyek ini punya saya. Nah, kayak gitu. Jadi kita nggak ngutang uang. Bukan sekedar hutang biasa ya. Bukan kayak utang di warung gitu. Bukan. Tapi ini hutang produktif. Hutang produktif. Nah, itu salah satu, masih banyak cerita lagi lah ya untuk itu. Nah, itu proses gambaran besar terbentuknya APBN. Nah, pajak di situ perannya 80%. Jadi berperan besar ya. Iya. Sebenarnya pajak betul. ini. Nah, pajak itu apa? Itu
memang tidak bisa dirasakan secara langsung, nggak kayak kita makan cabai, Mm-mm. makan pedas Apa gitu pedas ya. ya? Tapi dirasakan oleh semua orang, Hmm, gitu kan. Kalau apa kita nonton pajak tontonan hanya kita yang nonton yang dapat. Tapi kalau pajak yang dikelola oleh kami semua menikmati. Kita bangun jalan semua menikmati jalan. Dan contoh walaupun yang berproses ya ya pastinya. proses. Dan satu hal yang mungkin bisa menjadi contoh baik untuk pajak itu untuk apa sih? Mm-mm. Ingat zaman Covid Iya, ada imunisasi apa istilahnya vaksin, suntik vaksin itu kan vaksin. gratis. Heeh. Itu dibiayai oleh pajak loh. Oh, Pajak yang dibayar oleh teman-teman untuk membayar itu. Mahal itu. mm-mm. Gitu. Pasti. Kemudian yang sakit dirawat sepanjang di instalasi pemerintah yang Mm-mm. ditunjuk itu gratis. Itu juga Gratis kan? heeh, Itu kan dari pajak yang dari dibayar pajak oleh juga. teman Hmm. kawan-kawan semua gitu. Memang nggak kerasa, tapi yang merasakan saya kan nggak sakit nggak menikmati, orang lainnya menikmati kan gitu. Mm-mm. Jadi istilah gotong royong lah, Gotong royong betul. gotong royong kan. Memang negara kita dibangun dengan merdeka karena Asas gotong gotong royong royong, kan gitu. iya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau wah kayak percuma bayar gede enggak, loh, tapi buat orang lain mau nikmati. Mm. Kayak bansos, kemudian bantuan-bantuan. Hitung-hitung kita saling membantu Saling ya berarti ya. membantu gitu. Mm-mm. Makanya ada PTKP. Kalau di bawah PTKP nggak kena. Orang kaya ya pasti kena Nah, karena di atas PTKP kan gitu. Seperti itulah. Jadi manfaat pajak itu memang dirasakan semua, harusnya dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang. mm-mm. Gitu. Jadi kawan-kawan kalau misalnya bayar pajak, ya itulah manfaatnya. Nggak usah ngelihat nanti bangun sekolah gitu, nggak usah. Kita lihat ya gimana kita cara mengentaskan kemiskinan. Kita ingin itu di jalan Kita gimana melihat sih? secara luas Secara ya. luas gitu. Mm-mm. Wah, ya itu kita bantu ya. Kemudian ya itu yang paling kerasa itu pada saat Covid. Di situ kalau istilahnya pemerintah, di situ APBN bekerja untuk tetap memperhatikan Indonesia sehat Hmm, gitu. Dan alhamdulillah berhasil iya. kan gitu. Nah, itu makanya itu salah satu peranan apa manfaat pajak yang dibayar oleh warga masyarakat Indonesia. Jadi insya Allah nggak sia-sia, Jadi nggak ada yang sia-sia nggak ada ya yang kita sia-sia. mengeluarkan pajak ini, Ya, baik itu untuk diri kita sendiri atau mungkin kalau kita belum merasakan dampak positif dari pajak, tapi kita membantu orang lain yang pasti sudah ngerasakan, merasakan. pasti Pasti akan ngerasakan, merasakan ya. pastilah. Artinya kita Fasilitas-fasilitas di sini pun betul. dari pajak. Ini saja keamanan, Heeh. kesehatan, keamanan yang diberikan oleh aparat ya, Iya. lepas segala macam lah, aparat gitu kan. Kita akan merasa nyaman kalau ada polisi, ada aparat. Kan mereka digaji dari situ. Mm-mm. Ya, terus kemudian jalan misalnya jadi baik, diperbaiki. Jalan tol ada, kita pakai tol, itu jadi baik. Mm-mm. Kemudian masyarakat melakukan usahanya nyaman karena aman, investasinya bagus. Itu kan apa? Karena kita menciptakan suasana usaha yang nyaman, kondusif. Itu kenapa? Karena ada aparat yang jaga, ada aturan ruling yang dibuat untuk buat nyaman usahanya. Itu juga karena ada peran pajak di situ. Iya, betul. Sebenarnya nggak ada salah. Ya memang pajak ini buat kita sendiri Betul. gitu ya. Walaupun mungkin pada pelaksanaannya mungkin ada saja oknum-oknum Oknum lah yang gitu. menggunakan Ya, uang kadang pajak kita ini ya dengan sebenarnya untuk kalau saya kepentingan dia ya sendiri kalau boleh gitu. saya jelaskan, Mm-mm. sepanjang masyarakat itu melakukan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya, Mm-mm. sesuai dengan kanalnya. Katakanlah bayar pajak itu ke bank, jangan nitip sama orang, apalagi nitip sama oknum petugas pajak. Udah nggak nyampe itu. Gitu kan. Waduh. Ya, jadi lakukan saja sendiri. Makanya kita punya asas ya, asas self assessment, di mana kita Mm-mm. diboleh menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri. Jadi Hmm. kami ini membiarkan Mbak Siva, ayolah hitung sendiri. Karena yang tahu Mbak Siva. Sudah Hmm. hitung, ayolah store sendiri. Jadi Store nggak dari sendiri. tilep-tilep ya. Nggak ada. Nah, nanti kita akan uji petik. Uji petik dalam artian, betul nggak sih apa yang dilaporkan oleh Mbak Siva? Kan Mm-mm. gitu ya. Kalau ternyata, oh Mbak Siva ternyata ada penghasilan deposito yang belum dilaporin. Ah. Karena kami punya sumber-sumber data yang kita sebut dengan Mm-mm. ILAP. ILAP itu instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Juga dari IOI, di mana kita akan dapatkan secara berkala data-data dari luar negeri, di mana Hmm. masyarakat Indonesia berada. Itu lapor ke kita. Jadi kalau istilah Bu Menteri, nggak ada lagi tempat sembunyi lah. Yang paling aman sekarang apa? Sembunyi di bantal. Karena semua data kita udah kebaca ya. Iya, dan transaksinya tunai gitu kan. Nah. Tapi kan sekarang transfer kan. Mm-mm. Apalagi dengan digital transport, itu kan selalu kebaca. Nah, makanya Ibu Menteri,
perlu peran teman-teman masyarakat pajak juga untuk itu gitu. Jadi agar kita menjadi kuat, karena kalau pajak kuat, Indonesia insya Allah maju. Amin. Nah, oke, itu dia perbincangan kita dengan Pak Cucu hari ini, yang ya teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran di situ, mulai dari perjalanan Pak Cucu sampai dengan kalian mengetahui bagaimana manfaat dari pajak itu sendiri. Nah, sebelumnya mungkin Pak Cucu ada closing statement terlebih dahulu nih untuk masyarakat yang ada di rumah. Baik, terima kasih Mbak Sipa. Kebetulan ini kan sudah bulan Februari, di mana masyarakat yang mempunyai NPWP sudah harus menyampaikan SPT PPh orang pribadi. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat wajib pajak orang pribadi agar segera menyusun SPT tahunannya, mengisi SPT tahunannya dan melaporkan sebelum tanggal 31 Maret 2024. Karena kalau sudah lewat itu akan kena sanksi. Dan ingat bahwa SPT tahun ini tidak harus antri di SPT, bisa melalui aplikasi ya, yang kita buat, yang kita ada juga banyak di pajak.go.id. Di situ ada semua dan tidak perlu antri. Jadi bisa ada e-filing, ada SPT. Manfaatkan itu. Saya percaya bahwa setiap orang punya gadget, punya HP, punya laptop dan lain sebagainya, dan punya internet ya, dan pasti bisa mengakses ke pajak.go.id untuk mengisi SPT tahunannya. Laksanakan pembayaran SPT tahunan SPT orang pribadi sebelum tanggal 31 Maret ya. Laporkan tepat jumlah, tepat waktu, dan jujur serta adil. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Cucu yang sudah menyempatkan waktunya, dan saya Yashifa Yasmin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.